Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman Paudian, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Muntai, Kabupaten Nusa Tenggara Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya tidak sendiri, ditemani rekan sejawat saya yang bernama Ibu Enida selaku guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 2 Muntai. Assalamualaikum Bu Enida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Ibu. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan terobservasi, Bu. Buat nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran atau layanan yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas yang Ibu lakukan nanti. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran atau layanan yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal dalam pembelajaran atau layanan yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelumnya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau layanan agar lebih siap dan lebih percaya sehingga memberikan materi atau layanan yang terbaik pada murid-murid Ibu nanti. Nah, di sini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tujuan dengan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran atau layanan yang nanti Ibu capai? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran layanan yang saya tuliskan di sini ada 4. Yang pertama itu peserta didik dapat membedakan jenis-jenis perilaku bullying dengan tepat. Yang kedua, setelah melaksanakan diskusi kelompok, peserta didik dapat merinci faktor penyebab perilaku bullying secara baik. Yang ketiga itu ada setelah menonton video, peserta didik dapat menunjukkan dampak negatif bullying dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengikuti bimbingan berbasis masalah, peserta didik dapat merumuskan cara mencegah bullying dengan tepat. Oh, jadi di sini Ibu ada 4 tujuan pembelajaran atau layanan yang Ibu lakukan terkait masalah bullying ya Ibu. Nah, di sini saya dengar jadi peserta didik atau murid bisa membedakan jenis-jenis perilaku bullying ya Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan diskusi kelompok. Setelah itu Ibu ada sini saya melihat nonton video ya Bu. Nah, yang terakhir ini peserta didik dapat merumuskan cara mencegah atau pencegahan bullying ya Bu di dalam kelas saya. Nah, setelah itu kan Bu, tujuan tadi di sini ada lagi area yang akan Ibu kembangkan yang ingin dicapai. Kira-kira seperti apa? Area pengembangan yang hendak saya capai itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik dapat menguraikan hasil kerja kelompok mereka tentang bullying, sedangkan keterampilan peserta didik akan mengidentifikasi pencegahan dan menunjukkan tindakan pencegahan bullying dengan melakukan lewat media sosial. Oh, jadi di sini Ibu ada 2 ya Bu untuk pengembangannya, dari pengetahuan sama keterampilan. Di mana di sini saya lihat ada pengetahuan kan, untuk peserta didik dapat menguraikan. Setelah itu keterampilannya peserta didik dapat membuat suatu tindakan pencegahan berupa aksi atau lewat media yang seperti itu. Nah, setelah itu kan ada ini Ibu strategi yang ingin Ibu persiapkan di dalam kelas pembelajaran atau layanan. Seperti apa itu Ibu strategi? Strategi yang akan saya persiapkan nanti yaitu strategi layanan klasikal berdiferensiasi yang diintegrasikan sosial dan emosional, pembagian kelompok sebagai dengan gaya belajar peserta didik yang auditori, visual, dan kinestetik, metode problem based learning, layanan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media layanan yang akan saya gunakan nanti yaitu berupa PowerPoint, handphone, alat tulis, dan sebagainya. Jadi di sini Ibu melakukan layanan atau pembelajaran yang bagi diferensiasi ya Ibu. Karena di sini saya lihat Ibu menjelaskan
siswa dari kemistri. Nah, dan juga ibu melakukan metode PDBL ibu. Nah, problem besar ini. Nah, di sini juga ibu ada penulisan dan juga media yang dipakai atau alat layanan seperti PowerPoint, HP, laptop ya ibu. Nah, kira-kira kapan nih ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran atau layanan tersebut, di hari apa, di tanggal berapa, dan juga jam berapa? Kebetulan insya Allah nanti saya akan mengadakan observasi pada hari Rabu jam 6 sampai jam 7 itu di kelas 10 kuliner. Baik, jadi nanti hari Rabu ya Bu, dengan kelas 10 kuliner 1 jam 6 dan jam 7. Nah, saya akan datang ke kelas yang Ibu lakukan dalam pembelajaran di sana. Saya juga melakukan supervisi Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran yang di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Ibu. Nah, itu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Ibu. Itu jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran ya Pak, tentang media apa yang harus saya gunakan nanti, kemudian media apa yang harus saya gunakan nanti. Baik, jadi nanti hari Rabu di kelas 10 kuliner jam ke-6 atau ke-7 ya Bu. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat juga, saya mencatat hal-hal apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, ada juga nanti Ibu kegiatan pasca observasi yang baik. Jadi nanti hari Rabu depan di kelas 10 kuliner yang ke-6 dan ke-7 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat juga dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran pelayanan di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya persiapkan nanti, itu harus saya persiapkan dari sekarang. Kemudian mungkin saya memiliki gambaran juga tentang percakapan apa yang harus saya lakukan nanti. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pada mengucap salam? Ulangilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir kan? Ada. Siapa? Ini. Macam-macam. Apa alasannya? Hari. Oke. Sebelum kita
ingin memimpin doa pada hari ini? Silakan. Oke, Hamidi, silakan. Ayo kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, nah, hari ini sebelum kita memulai materi, Ibu ingin melatih kefokusan kalian dulu. Ibu ingin ice breaking. Itu ada game sedikit Pak. Ibu minta kalian berdiri. Boleh berdiri? Boleh. Jadi instruksikan nanti kan kalau misalnya ibu tepuk 1 kali kalian pegang hidung, kalau ibu tepuk 2 kali kalian pegang mulut. Kuping ya, telinga. Ya, 1 kali lagi instruksikan kalau ibu tepuk 1 kali kalian pegang hidung, ya, kalau tepuk 2 kali kalian pegang telinga. Itu untuk melatih kefokusan kalian. Yang di belakang paham? Ngerti ya? Bisa dimulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Sepertinya kalian fokus semua, karena tadi hampir tidak ada sih sedikit-sedikit kan. Jadi apa materi kita hari ini? Tentang bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Ada yang tahu? Mengejek, main fisik, iya, itu jenis-jenis lah. Jadi dijelaskan arti bullying itu adalah suatu tindakan yang menyakiti perasaan orang lain, seseorang, ya. Jadi artinya bullying itu suatu tindakan yang menyakiti perasaan orang lain, ya, bullying. Adapun jenis-jenis bullying itu ada 2. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis bullying itu apa? Ada 2 loh, ada 2 dan itu biasanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Iya, verbal dan non verbal. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah di kelas ini biasa sering saling mengejek, entah itu mengejek dengan sebutan orang tua, nama orang tua, atau dengan sebutan fisik teman-teman. Misalnya nih, yang pendek, endek mungkin gitu, yang agak coklat mungkin dipanggil si eksotis mungkin atau apalah dan sebagainya. Ada nggak di kelas ini? Ya, biasanya yang memang itu sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di usia-usia remaja seperti kalian. Jadi tadi fisik ada 2, bullying ada 2, ada verbal dan non verbal. Kalau verbal itu apa nak? Kalau verbal itu apa? Fisik. Ya, fisik. Menyakiti fisik itu kalau verbal. Contohnya seperti apa? Memukul apa lagi? Mendorong.
yang nyambatin ya Bu ya. Dengan sebutan yang orang-orang dengan sebutan nama orang tua dipanggil atau dipanggil yang gemoy, dipanggilnya si gemoy, itu termasuk bullying. Ya berkata kasar apa lagi? Itu tidak, itu menghina, itu mengumpat malah yang berkata kasar itu mengumpat saya kenal. Ya menghina, mengejek, menyebut nama-nama orang tua dengan sebutan orang tua, terus apalagi dan sebagainya. Pokoknya kalau nonverbal itu yang keluar dari mulut. Kalau yang nonverbal tadi itu yang fisik. Oke, kemarin Ibu sudah membagi angket berdasarkan sesuai gaya belajar kalian. Jadi hari ini kalian kerja kelompok nanti dibagi sesuai dengan kelompok angket kemarin. Kita bagi 3 kelompok. Jadi kalian nanti berdiskusi sesuai dengan gaya belajar kalian. Paham? Jadi nanti ya kalian mengerjakan tugas kompak satu kelompok untuk apa? Bikin materi tentang bullying sesuai dengan gaya belajar kalian. Entah itu di Canva atau mau kalian bikin di kertas, bikin spanduk, banner, bikin di kertas atau di aplikasi Canva. Terserah, nanti di akhir kalian akan mempresentasikan di depan. Oke? Bisa dibagi sekarang kelompoknya? Bisa. Kelompok 1 di sini. Ya. Silakan pindah. Kamu silakan. Ada kelompok kan? Jadi tadi kelompoknya sudah dibagi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, ya kan? Kemudian kalian bikin apa? Bikin kreasi di tentang bullying itu di kelas. Entah di Canva, entah ada yang mau menggambar, terserah ya. Kalian mau menggambar tak? Mau menggambar? Oke. Terus di sini pakai aplikasi, digambar aja. Nggak mau pakai aplikasi.
verbal. Bullying verbal adalah salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara lisan. Bullying non-verbal. Bullying non-verbal adalah salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara fisik. Ciri-ciri bullying verbal adalah sebagai berikut: mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, berkata kasar, merendahkan seseorang, mempermalukan seseorang, dan lain-lain. Ciri-ciri bullying non-verbal adalah sebagai berikut: memukul, mencubit, mendorong, menendang, meninju, mencekik, dan lain-lain. Dampak bullying. Dampak buruk dari bullying adalah depresi, gangguan kecemasan, antisosial, personality disorder, bahkan sampai bunuh diri. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Selanjutnya, kelompok selanjutnya ada yang ingin maju. Ayo, lanjut. Silakan. Udah. Silakan maju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Oke, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Suci Aulia, Zahra Mujayana, Hargawati, Abisya Putri, Muhammad Hamidi, Muhammad Egil Azman. Kami ingin membacakan hasil kerjasama kami tentang pengertian bullying verbal. Bullying verbal merupakan bentuk perilaku yang menggunakan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang. Dampak bullying verbal dapat menyebabkan stres kronis, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Dampak pada pelaku mengalami kurangnya empati dan kesadaran akan dampak buruk dari tindakan mereka. Rasa bersalah atau penyesalan di kemudian hari. Dapat kehilangan teman kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Cara mengatasi bullying verbal: memberi edukasi pada anak, menanamkan rasa empati, menjadi contoh bagi anak, ajak anak berkomunikasi. Bullying verbal dapat dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atas dasar penghinaan ringan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini presentasi tentang bullying verbal. Jenis bullying verbal melibatkan penggunaan kata untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang. Contoh, bullying verbal mengolok-olok, berkata kasar, dan menghina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi kesimpulannya tadi apa? Bullying itu adalah tindakan yang menyakiti perasaan orang-orang, menyakiti perasaan orang sekitar. Ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Paujan, Taruna Guru Penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nusa Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah di sini saya kita sendiri ditemani oleh Ibu Pengajar Praktek Ibu Nurhusna dan juga teman saya atau kita saya bernama Ibu Rida selaku guru yang sudah saya observasi. Gimana kabarnya Ibu ini? Alhamdulillah baik. Di sini saya akan mengenalkan beberapa kegiatan yang dilakukan waktu observasi di dalam kelas. Nah, jadi dengan mengutarakan itu dan juga bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan itu selama observasi di dalam kelas kemarin. Mungkin pertanyaan pertama nih Bu, tujuan yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan kita pada hari ini. Tujuan yang saya ingin dapatkan dalam pembimbingan kita hari ini, saya ingin mereview kembali sejauh mana keberhasilan saya. Kemudian saya ingin tujuannya nanti ingin meningkatkan kinerja saya pada pertemuan yang berikutnya. Jadi kata Ibu, tujuan Ibu ini dalam pertemuan ini ingin meningkatkan pertemuan Ibu terutama Ibu dan murid Ibu di dalam kelas. Sebenarnya Ibu terkait tujuan tadi kan pasti ada beberapa nih kegiatan yang ingin dilakukan terutama dalam pembentukan kelas. Kemudian kan Ibu melakukan kegiatan observasi kelas. Nah, itu ada kegiatan agenda pengembangan kan Bu, juga strategi atau tujuan langkah yang dilakukan. Untuk agenda pengembangan sendiri Bu, itu apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan itu melatih keterampilan anak untuk berbicara di depan umum. Jadi keterampilan anak Ibu kalau berbicara di depan umum itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan ya Pak? Jadi pada saat mereka di akhir pembelajaran kemarin, saya meminta mereka untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Itu ada yang malu gitu Pak, ya percaya diri untuk mempresentasikan karena mereka apa sih kamu aja ya gitu. Jadi ada beberapa siswa yaitu malu dan canggung dan lebih memilih teman yang lain untuk maju, jadi ada kurang percaya diri ya Bu. Nah, silakan Bu. Nah, selanjutnya Bu, untuk siswa yang tadi Bu yang kurang percaya diri, malu, bahkan mungkin kurang berani tampil Bu, gimana itu untuk membentuk murid tersebut untuk bisa tampil di depan umum, terutama baik. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka di depan umum tadi, mungkin saya akan melakukan metode mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan atau saya selingi dengan icebreaker supaya mereka tidak tegang. Kemudian saya memberikan mereka motivasi. Kemudian saya mungkin memberikan video-video pendek ya agar mereka bisa mengambil pembelajaran mungkin atau motivasi dari video yang saya tayangkan. Jadi cara Ibu nih untuk anak yang atau murid yang baru tadi kan waktu tampil di umum ada beberapa kegiatan ya Bu, karena waktu di bisa melakukan juga anak tadi berbicara ya Bu di depan umum itu kan Bu akan tampil depan. Atau dengan saya tambahkan mereka maju memperkenalkan diri mereka secara masing-masing secara bergantian. Satu maju terus perkenalkan diri kalian secara masing-masing. Jadi Ibu ini meminta siswa juga kenalan aja melatih kepercayaan diri ya Bu. Bagus Bu, alhamdulillah. Jadi sudah ada nih kan Bu.
dan punya alasan kenapa jadi memilih di sport tunjuk itu. Karena seperti yang kita ketahui tadi, pada saat mereka mempresentasikan itu ada yang malu, ada yang grogi, gugup. Kemudian pada saat mereka bekerja kelompok pun mereka tidak sepenuhnya berkolaborasi, karena masih ada beberapa anak yang sibuk dengan dunia mereka sendiri, malu karena mungkin itu tadi tim kelompok tadi bukan benar-benar teman yang best friend. Jadi akhirnya beberapa siswa jadi di sini Bu, kemarin kan saya sempat melihat observasi yang dilakukan di dalam kelas meskipun situasi yang saya lakukan saya melihat oleh di kelas itu ada beberapa hal Bu, siswa yang saya lihat kan ada yang sangat aktif saat penugasan, tentu ada yang malu dan ada juga yang kami dengan dirinya Bu, seperti main HP dan mana, apakah itu benar Bu atau gimana Bu itu juga? Saya setuju apa yang Bapak sampaikan, karena saya memang merasa Pak pada saat itu mungkin kurangnya saya, ya. Jadi anak-anak masih belum, saya mungkin belum bisa sepenuhnya menguasai kelas, jadi mungkin anak-anak masih belum kompak gitu pada saat mereka berkolaborasi berkelompok kemarin. Jadi Ibu, dari apa yang saya sampaikan kan terkait mereka bersama ya Bu, dengan ada yang tidak terkait itu Bu, gimana Ibu nih untuk ke depannya agar murid yang tadi kan bisa ditimpang, setelah itu murid yang pola tadi berani tampil dan juga aktif bisa mempercayai diri dan tampil. Saya memberikan motivasi, kemudian saya memberikan semangat juga kan pada mereka, kemudian diselingi ice breaking mungkin. Iya. Jadi itu ya Bu, Ibu lakukan ke depan. Dalam melatih keterampilan mereka untuk ke depannya lagi rencana Ibu gimana selain melakukan konsultasi tadi kan, jadi Ibu ya ada aktifkan rencana ke depannya lagi gimana Pak? Rencana kedepannya saya mungkin akan memberikan motivasi mereka dan melatih mereka dalam kemampuan mereka dalam berbicara di depan umum, kemudian mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan, bisa juga dengan diselingi dengan icebreaker, atau melatih kemampuan mereka berbicara di depan umum tadi dengan satu kelompok misalnya dipanggil untuk memperkenalkan kelompok mereka memperkenalkan diri mereka secara pribadi. Jadi sebenarnya kan terkait rencana depan itu ada sesuatu kan ada mungkin mengalami di depan dengan video dan seperti itu ke depannya jadi apa Ibu nih bisa melakukan kegiatan yang Ibu inginkan dari Insya Allah secepatnya minggu depan saya akan pembelajaran di kelas yang Iya. sama atau yang berbeda. di kelas yang berbeda, Jadi kelas yang berbeda apakah nantinya sama Bu atau berbeda lagi Bu? kemungkinan beda. Beda. Iya, beda. Untuk nanti ini Bu, untuk yang Ibu bisa libatkan dengan kegiatan Ibu itu atau kegiatan apakah ada? Insya Allah saya akan meminta bantuan nanti sama teman sejawat saya, itu misalnya sama Bapak Kadir, Bapak Abdul Kadir. Untuk tadi yang membantu Iya. nanti Ibu saat proses pembelajaran layanan yang jelas ya Bu. Mungkin Bu, saya penasaran nih dengan kegiatan Ibu nanti sehingga apa yang Ibu lakukan bisa berbagi kepada saya Bu.
kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran toleran yang benar. Mungkin itu Bu yang yang kita lakukan pada kegiatan percakapan hari ini. Mungkin Ibu bisa memberikan sebuah atau pembahasan Ibu nih, gimana nih setelah kita melakukan observasi atau percakapan pada hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya saya bisa mereview kembali, kemudian bisa mengetahui di mana kekurangan-kekurangan saya pada saat pemberian layanan kemarin di kelas, kemudian kurangnya mereka pada saat kemarin itu tadi tentang berbicara di depan umum. Ya, caranya untuk meningkatkan kemampuan mereka tadi ada beberapa poin. Itu tadi dengan cara mungkin memberikan motivasi, meminta mereka untuk saya tampilkan video-video pendek, kemudian diselingi dengan breaking mungkin, kemudian melatih kemampuan berbicara mereka dengan contoh misalnya satu persatu mungkin saya minta untuk memperkenalkan diri mereka di depan kelas dengan dihadapi teman-teman sekelas mereka. Kemudian bisa juga dengan metode pembelajaran yang juga